tirarara, tirara, tirarara, tirara, tirarara. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. فيه الفرحة معهودة، افرح وانسى أحزانك، فيه الضحكة معسولة، داعبها بكل أشجانك. فيه الفرحة معهودة، افرح وانسى أحزانك، فيه الضحكة معسولة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dimanapun antum saat ini berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah atas masih kembalinya kita diperkenankan untuk melanjutkan pembahasan ilmu nahwu kita yang merupakan salah satu rangkaian daripada thalabul ilminya kita, yang juga merupakan jalan kemudahan insya Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam juga tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkannya kepada Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, di setiap bahasa pasti memiliki huruf yang mana huruf ini mewakili setiap bunyi, dan apabila huruf-huruf ini disusun akan menjadi sebuah kata, bahkan menjadi sebuah kalimat. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa hanya di dalam bahasa Arab ada satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain, yaitu apa? Harokat, tanda baca, tidak ada di bahasa lain. Inilah keistimewaan yang Allah sematkan pada bahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, di video kali ini satu materi sebelum materi terakhir dari jilid pertama kitab An-Nahwul Wadih, kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan harokat. Apa itu? Di sini sudah ada judul untuk kita, jarrul ismi. Jar secara bahasa dari kata jarra ya jurru, artinya jadzaba atau sahaba, artinya menarik, menarik ya. Jarra ya jurru ini fi'il madin past tense, ini mudhari'nya, present continuous tense-nya, kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Artinya adalah jadzaba atau sahaba. Ini secara bahasa. Lalu apakah ada kaitannya makna secara terminologi dengan pembahasan kita ini? Baik, kita akan menjadi lebih mengerti dengan kita bahas contoh-contohnya. Di sini ada kalimat nazalal mataru minas sama. Yang akan kita bahas adalah jarrul ismi, majrurnya atau dijarkannya kata benda. Jadi yang kita bahas ini tolong diingat terlebih dahulu kata benda, bukan harf, bukan fiil ya. Nah, yang kita bahas ini adalah kata depan yang membuat kata benda berharokat kasroh. Itulah maksud daripada judul kita, jarrul ismi, dikasrohkannya sebuah kata benda. Oleh apa? Oleh huruf jar, kata-kata depan kalau dalam bahasa Indonesia. Apa saja? Di antaranya sini ada min, ila, an, dan fi. Baik, kita mulai dari yang pertama yang tadi sudah kita baca. Hujan turun dari langit. Min biasa diterjemahkan dari, dan dia inilah yang termasuk atau min hurufil jar, kata depan yang membuat kata benda menjadi kasrah. Maka kita lihat di sini
As-sama yang merupakan kata benda, diingat di antara ciri kata benda adalah bisa didahului harful jar. Ciri lainnya dia beralif lam. Itu ciri-ciri kata benda. Atau kalau tidak ada alif lam, dia akan bertanwin, kasrotain, fathatain atau dhammatain. Baik, poin kita sekali lagi, kata depan min yang sering diterjemahkan dari, telah turun hujan dari langit. Maka as-sama yang artinya langit adalah kata benda. Kalau didahului oleh harful jar, kata depan ini, maka dia menjadi kasrah. Sampai sini paham? Jadi inilah yang kita bahas, yaitu kata depan yang membuat membuat kata benda menjadi berharokat kasrah. Baik, contoh yang kedua. Saratil masyiyatu ilal haqli. Di sini ada kata depan yang tadi sudah kita sebut min hurufil jar, termasuk harful jar, kata depan yang membuat kata benda menjadi kasrah. Artinya sara yasiru berjalan. Al-masyiyah itu hewan ternak atau bisa diartikan domba, kambing begitu ya. Ila sering diartikan ke atau menuju. Kalau ini dari ya biasanya. Meskipun nanti dalam beberapa konteks kalimat lainnya bisa memiliki arti lain, khususnya jika di hadapan kata kerja yang membutuhkan kata depan. Sementara kita artikan dari, ke atau menuju. Maka lihat harokat dari kata benda ini ya. Kata benda harokatnya adalah kasrah. Inilah yang disebut dengan harful jar, kata depan jar. Jadi ternyata antara makna secara bahasanya yang tadi kita katakan menarik ya, itu tidak ada kaitannya. Itu hanya istilah saja. Kemudian yang ketiga, di sini ada an, termasuk harful jar. Yadhabu al-khaufu, telah pergi rasa takut. Ingat, rasa takut bisa jadi pelaku di sini ya, subjek. Rasa takut itu telah pergi atau akan pergi, sedang pergi begitu ya, karena ini present continuous tense. Telah pergi atau pergi dari anak kecil itu. Lihat, an sering diartikan juga dari. Ya. Nanti bila dia bergandengan dengan kata kerja akan memiliki arti yang lain lagi, meskipun tetap dia fungsinya mengkasrohkan kata benda, ingat ya. Nah, telah pergi atau hilang ya, lebih tepatnya di sini hilang, meskipun aslinya adalah pergi biasanya terjemahannya. Rasa takut hilang dari anak kecil. Lihat, dari anak kecil, kasroh, kata bendanya kasroh ya. Selalu saya lingkari agar ingat, di antara ciri kata benda adanya alif lam. Kemudian yang keempat ada fi. Dakhala al-mujrimu. Al-mujrim itu artinya orang yang berbuat jahat atau kriminal. Dakhala al-mujrimu fi as-sijni. As-sijn artinya penjara. Nah, dia berharokat kasroh karena didahului oleh kata depan yang sering diartikan di atau di dalam. Jadi penjahat itu masuk ke dalam sel tahanan. Baik teman-teman, pembahasannya memang sangat singkat sekali. Lalu kita akan ke halaman 77 dari kitab ini, yaitu al-qaidah. Di sini dikatakan yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jar. Sebuah kata benda akan berharokat kasroh atau dijarkan jika didahului oleh satu huruf, satu kata depan dari kata-kata depan yang berikut ini, yaitu min, kemudian ila, an, ala, fi, kemudian ada alba. Alba itu penyebutan namanya, maksudnya huruf ba, alba'u. Tapi kalau dalam konteks kita akan melihat, misalkan marartu bil qabri. Marartu bi kata kerja, kemudian ini pelaku ditambah harful jar. Saya melewati bil qabri, saya melewati sebuah kuburan. Di sini bi namanya adalah alba.
Jadi kalau kita huruf jar itu apa saja, jangan kalian sebut min, ala, fi, bi, jangan. Namanya bukan bi tapi alba, itu maksud saya ya. Memang di kalimat selalu tertulis bi, begitu ya. Kemudian juga al-lam, namanya huruf lam. Tapi dalam konteks kalimat biasanya pakai li. Misalkan lil madrasati, sekolah itu memiliki. Li artinya memiliki. Sekolah itu memiliki, lihat menjadi kasroh karena didahului oleh lam. Dia termasuk harful jar. Lil madrasati maidanun, sekolah itu memiliki lapangan. Nah, li, tetapi namanya adalah alam. Itu yang saya maksudkan. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namanya adalah alba dan al-lam, bukan bi, bukan li gitu ya, dalam penyebutan namanya. Baik teman-teman, sampai di sini video di kesempatan pagi hari ini di hari Senin ya. Mudah-mudahan antum tetap bersemangat untuk terus melanjutkan pembelajaran An-Nahwul Wadih, dan tersisa satu materi lagi dari jilid pertama. Alhamdulillah ini pertemuan ke-16, berarti sampai 17 pertemuan saja. Meskipun kalau kita bahas al-bahthunya, pembahasannya, latihan-latihannya mungkin tidak akan cukup dengan hanya 17 pertemuan ya, mungkin perlu banyak lagi latihan karena memang keterbatasan kita. Makanya kami persilahkan untuk memberikan komentar berupa pertanyaan jika ada yang kurang dipahami, atau kalau antum buka-buka latihan kemudian tidak memahaminya, silakan tanyakan kepada kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di pembahasan berikutnya yang terakhir dari jilid pertama, yaitu tentang an-na'tu, yaitu kata sifat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.